Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indina Aya Lestari dengan NIM 19416261201403. Baik, di sini saya mewakili kelompok 3 yang akan membahas laporan dari hasil kelompok kami yang berjudul Sistem Pengembangan di Perusahaan KFC. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pengembangan sistem. Pengembangan sistem berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikannya sistem yang lama secara keseluruhan. Siklus pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi yang berbasis komputer dapat merupakan tugas kompleks yang membutuhkan banyak sumber daya dan dapat memakan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Proses pengembangan sistem melewati beberapa tahapan, dari mulai sistem tersebut diterapkan, dioperasikan, dan dipelihara. Prinsip pengembangan sistem terbagi 4 prinsip. Yang pertama, sistem yang dikembangkan untuk manajemen, investasi modal yang besar, dan memerlukan orang yang terdidik. Yang kedua, tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Yang ketiga, proses pengembangan sistem tidak harus terurut dan jangan takut membatalkan proyek. Dan yang terakhir, keempat, dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam dan pengembangan sistem. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu yang bernama Saudari Ayang Maubi Yuliani Makmur. Perkenalkan, nama saya Ayang Maubi Yuliani Makmur dari kelas MN19G dengan NIM 19416261201368. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan sistem. Tujuan pengembangan sistem dibagi menjadi 3. 1. Perlunya pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Yang kedua, prinsip pengembangan sistem. Prinsip pengembangan sistem dibagi menjadi 2, yaitu sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen informasi dari sistem yang digunakan oleh manajemen, sehingga dapat mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Setiap investasi harus mempertimbangkannya. Dan yang terakhir, siklus hidup pengembangan sistem. Tahapan utama siklus hidup pengembangan sistem terdiri dari 1. Tahapan perencanaan atau sistem planning. Kedua, analisis sistem atau sistem analisis. Ketiga, desain sistem atau sistem design. Keempat, seleksi sistem atau sistem selection. Kelima, implementasi sistem atau sistem implementation. Dan yang terakhir, perawatan sistem. Sejarah perusahaan KFC. KFC merupakan contoh perusahaan pertama yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer yang menjadi dasar penerapan aplikasi nyata penggunaan media komunikasi dan pengolahan data perusahaan. Perusahaan ini terus mengembangkan sistem informasinya untuk menunjang bisnisnya agar lebih efektif dan berdaya saing tinggi. KFC menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengembangkan sistem order yang berbasis internet melengkapi sistem order via telepon. Bahkan merambat ke sistem jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter untuk membangun komunitas melalui situs tersebut, serta berbagai penawaran promo via email dan internet. Hal ini terbukti meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan fast food Indonesia merupakan pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia yang didirikan oleh Galael Group pada tahun 1978. Sistem informasi yang digunakan pada KFC memberikan pelayanan yang terbaik adalah visi dari KFC. Untuk itu, KFC merancang suatu sistem informasi yang berbasiskan IT sehingga bisa menunjang seluruh aktivitas bisnis KFC. Sistem informasi di KFC mencakup operating support system dan managing support system.
Operating Super System adalah sistem informasi yang selalu dibutuhkan untuk memproses data yang dihasilkan dan digunakan dalam operasi bisnis. Sistem pendukung operasi semacam ini menghasilkan berbagai produk informasi yang paling dapat digunakan oleh para manajer. Manajemen Support System adalah sistem ini pada hakikatnya muncul ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer. Karena menyediakan informasi dan memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan oleh semua level manajer dan profesional bisnis adalah tugas yang cukup sulit. Maka diperlukan suatu sistem pendukung operasi yang disebut adalah sistem pendukung manajemen. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Risti Regista. Perkenalkan, nama saya Risti Regista dari kelas manajemen 19G, NIM saya 1355. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem penjualan sistem informasi pada KFC. KFC dalam melakukan transaksi telah mempunyai jaring komputer yang terintegrasi dengan customer yang menyediakan informasi pemesanan. Transaksi processing sistem yang digunakan oleh KFC adalah point of sale (POAO) sistem yang merupakan bagian yang paling vital dalam proses operasional transaksi dengan konsumen yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan dan database perusahaan secara simultan. Kemampuan hardware dan software yang dapat diandalkan merupakan faktor kunci kelangsungan operasional. Lanjut, di sini ada sistem yang dikembangkan pada KFC. Poin pertama, sistem order online melalui website KFC. Website dalam KFC sudah ada, namun menggunakan dengan via telepon, jejaring sosial, serta Facebook dan Twitter. Tetapi belum memiliki fitur yang bias digunakan pada user. Poin kedua, sistem pembayaran. Semakin berkembangnya waktu, ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh pembayaran, seperti menggunakan debit dan uang tunai. Akan tetapi, jika sistem pembayaran dalam KFC menggunakan sistem penggunaan yang elektronik seperti OVO Pay, Grab Pay, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putri Gitariani dari manajemen 19G, NIM 1941 6261 2013 65. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sistem yang dikembangkan pada KFC. Yang ketiga, sistem untuk melakukan tracking pada pemesanan online. Pada website yang digunakan KFC belum bisa mengetahui estimasi waktu pengiriman pemesanan akan tiba dan tidak mengetahui di mana keberadaan kurir yang melakukan delivery pada pemesanan kita. Yang keempat, ada sistem untuk memberikan feedback. Customer yang sedang melakukan delivery secara langsung ke store tidak bisa dapat memberikan kritik dan saran yang sudah disediakan melalui forum. Jadi, follow card penjualan pada KFC secara langsung. Pertama, pintu masuk, lalu pelanggan melakukan pemesanan, dilanjut dengan kasir menginput pemesanan, lalu kasir memberitahu transaksi pembayaran, lalu pelanggan memberikan nominal uang masuknya, dan struk pembayaran telah diproses. Lalu pesanan yang Anda pesan akan memperoleh pesanan di dekat kasir, lalu selesai pemesanan Anda. Jadi, kesimpulan dalam pengembangan sistem penjualan sistem informasi pada KFC merupakan sistem informasi yang diterapkan di KFC yang mencakup operating super system atau OSS dan managing super system MSS telah disetting sesuai dengan visi perusahaan, yaitu memuaskan pelanggan, sehingga setiap peningkatan penjualan, peningkatan outlet, kendala-kendala operasional tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan KFC.